Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang 5 pendekatan kualitatif untuk penyelidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lamati Fala Putra dengan NPM Akhir 315, dan juga rekan saya yang bernama Cekonia Nathanael dengan NPM Akhir 284, dan rekan saya yang kedua ada Batara Evenberg 28 NPM Akhir 286, dan rekan saya Rifki Dwi Noviansa dengan NPM Akhir 312. Penelitian narasi. Jadi naratif ini dapat berupa fenomena yang sedang dipelajari seperti narasi penyakit, atau dapat berupa metode yang digunakan dalam sebuah penelitian seperti prosedur yang menganalisis cerita yang diceritakan. Dan juga prosedur pelaksanaan penelitian ini terdiri dari pemfokusan studi terhadap satu atau dua individu dan pengumpulan data melalui pengumpulan kisah-kisah mereka, pelaporan pengalaman individu, dan pengurutan kronologis makna pengalaman tersebut atau menggunakan tahapan-tahapan perjalanan hidup. Ciri-ciri studi naratif. Jadi yang pertama ini, peneliti naratif mengumpulkan cerita dari individu dan dokumen dan percakapan kelompok tentang pengalaman pengalaman hidup dan yang diceritakan individu. Yang kedua, cerita naratif menceritakan pengalaman individu dan bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri. Dan yang ketiga yaitu cerita naratif dikumpulkan melalui berbagai bentuk data seperti melalui wawancara. Dan yang keempat, cerita naratif ini dianalisis dengan berbagai cara. Dan yang kelima, cerita naratif seringkali mengandung titik balik atau denzin atau ketegangan atau interupsi tertentu yang disorot oleh peneliti dalam penceritaan cerita. Yang keenam, cerita naratif yang didengar dan dibentuk oleh peneliti menjadi kronologi meliputi mungkin tidak diceritakan seperti itu oleh partisipasi. Dan yang ketujuh yaitu cerita naratif terjadi di tempat atau situasi tertentu. Lalu yang selanjutnya terdapat jenis-jenis narasi, yaitu studi naratif yang dapat dibedakan berdasarkan dua hal, yaitu salah satunya adalah mempertimbangkan strategi analisis data yang digunakan oleh peneliti naratif. Dan terdapat beberapa pendekatan yang populer, yaitu studi biografi. Ini adalah bentuk studi naratif di mana peneliti menulis dan mencatat pengalaman hidup dari orang lain. Lalu yang kedua terdapat autoetnografi yang ditulis dan direkam oleh individu yang menjadi subjek penelitian. Lalu yaitu sejarah lisan yang terdiri dari pengumpulan refleksi pribadi tentang peristiwa dan penyebab serta akibat dari satu individu atau beberapa individu. Lalu selanjutnya prosedur pelaksanaan penelitian naratif. Jadi informasi yang berguna tentang proses pengumpulan data dan strategi untuk menganalisis data, yaitu yang pertama terdapat yaitu tentukan apakah masalah atas pernyataan penelitian paling sesuai dengan penelitian naratif. Lalu yang kedua yaitu pilih salah satu atau beberapa individu yang memiliki cerita atau pengalaman hidup untuk diceritakan dan luangkan waktu yang cukup. Lalu pertimbangkan bagaimana pengumpulan data dan pencatatannya dapat mengambil bentuk yang berbeda. Lalu mengumpulkan informasi tentang konteks cerita-cerita tersebut. Lalu selanjutnya yaitu menganalisis kisah para peserta, dan yang terakhir yaitu berkolaborasi dengan partisipan dengan melibatkan mereka secara aktif dalam penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu penelitian fenomenologi, yaitu menggambarkan makna umum bagi beberapa individu dari pengalaman hidup mereka, yaitu tentang suatu konsep atau fenomena. Para fenomenolog berfokus pada penggambaran kesamaan yang dimiliki semua partisipan saat mereka mengalami suatu fenomena, misalnya seperti kesedihan dialami secara universal. Jadi tujuan dasar fenomenologi yaitu untuk mereduksi pengalaman individu dengan suatu fenomena menjadi deskripsi esensi universal. Selanjutnya yaitu penelitian ciri-ciri
penelitian fenomenologi. Yang pertama ada penekanan pada fenomena yang akan dieksplorasi diungkapkan dalam bentuk satu konsep atau ide. Yang kedua ada eksplorisasi fenomena ini dengan sekelompok individu. Yang ketiga ada diskusi filosofi tentang ide-ide dasar yang terlibat dalam melakukan fenomenologi. Yang keempat ada prosedur pengumpulan data yang biasanya melibatkan wawancara individu. Dan terakhir ada fenomenologi di akhir dengan bagian deskriptif yang membahas esensi pengalaman bagi individu yang menggabungkan apa yang telah mereka alami dan bagaimana mereka mengalaminya. Baik, untuk memasuki pembahasan selanjutnya di sini terdapat penelitian etnografi. Jadi untuk penelitian etnografi ini adalah metode penelitian kualitatif yang berupaya memahami budaya, perilaku, dan interaksi sosial dalam konteks alami melalui observasi, mendalam, dan partisipasi. Jadi penelitian etnografi ini bertujuan untuk menjelajahi bagaimana suatu kelompok itu memandang dunia, membangun nilai, dan berinteraksi dalam keseharian mereka. Untuk selanjutnya terdapat ciri-ciri etnografi. Jadi etnografi itu dilakukan langsung di lingkungan atau tempat di mana kelompok tersebut menjalani kehidupan sehari-hari. Penelitian etnografi ini menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan partisipasi guna untuk memperoleh data yang mendalam. Lalu penelitian etnografi ini memiliki ciri-ciri untuk memahami konteks dan situasi secara menyeluruh yang tidak hanya berfokus pada satu aspek. Tidak hanya itu saja, untuk penelitian etnografi ini memiliki tantangan. Jadi tantangan yang ada pada penelitian ini tuh seperti peneliti itu perlu menjaga objektivitas dan tidak membiarkan bias pribadi itu mempengaruhi hasil penelitian. Lalu peneliti itu mungkin kesulitan mendapatkan akses penuh atau membangun hubungan kepercayaan dengan partisipan. Lalu untuk selanjutnya itu tantangan dalam menghormati privasi dan hak partisipan serta mendapatkan persetujuan untuk pengamatan dan dokumentasi. Lalu fitur-fitur yang menentukan dalam studi kasus. Jadi studi kasus kualitatif ini memiliki beberapa karakteristik utama yang menerapkan dalam fitur-fitur ini untuk menentukan studi kasus itu, yaitu yang pertama ada identifikasi kasus. Kasus yang dipilih harus jelas batasannya, misalnya dalam waktu dan tempat. Ini bisa berupa individu, kelompok, organisasi, ataupun komunitas tertentu yang fokus pada kejadian atau konteks nyata yang masih berlangsung. Lalu tujuan studi. Tujuan studi kasus ini bisa bersifat intrinsik, yakni berfokus pada kasus yang unik dan penting untuk dipahami secara mendalam, atau instrumental yang yaitu menggunakan kasus tersebut untuk mengeksplorasi isu atau masalah yang lebih luas. Lalu pengumpulan data yang mendalam. Untuk mencapai pemahaman yang komprehensif, data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dokumen, atau materi audio visual. Lalu analisis dan tema. Peneliti ini menganalisis data dengan memperhatikan beberapa unit dalam kasus atau dengan membandingkan beberapa kasus sekaligus. Dan kesimpulannya, studi kasus biasanya diakhiri dengan kesimpulan atau pelajaran penting yang dapat diambil dari kasus tersebut yang dapat berupa pola atau makna keseluruhan dari hasil penelitian. Lalu jenis studi kasus penelitian, ada 3, yaitu yang pertama studi kasus instrumental tunggal. Jadi peneliti fokus pada satu isu tertentu dan memilih satu kasus terbatas untuk menggambarkan sebuah isu tersebut. Lalu studi kasus kolektif ataupun jamak. Dalam jenis ini peneliti juga memilih satu isu, tetapi peneliti menggunakan beberapa kasus untuk mengilustrasikannya. Peneliti juga dapat mengambil beberapa program dari berbagai lokasi ataupun dari satu lokasi yang lain untuk memberikan perspektif berbeda tentang isu yang sama. Dan studi kasus intrinsik. Jenis ini berfokus pada kasus itu sendiri karena menyajikan situasi unik atau yang tidak biasa, seperti mengevaluasi program atau mempelajari siswa yang mengalami kesulitan. Prosedur analitik ini dalam studi kasus ini mencakup deskripsi tentang terperinci tentang kasus dalam konteksnya. Lalu studi kasus penelitian ini terdapat prosedur juga. Nah, prosedur pelaksanaan studi kasus ini dimulai dengan menilai kesesuaian pendekatan studi kasus untuk pertanyaan penelitian yang ada dengan fokus yang pada kasus jelas teridentifikasi.
Lalu peneliti kemudian memilih kasus yang relevan, baik individu, program, ataupun aktivitas yang bisa bersifat tunggal ataupun kolektif dan berfokus pada isu tertentu baik intrinsik maupun instrumental. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Lalu, Yin merekomendasikan 6 jenis data termasuk observasi partisipan dan artefak fisik. Analisis dapat dilakukan secara holistik atau dengan fokus pada aspek tertentu dengan menghasilkan deskripsi mendalam, yang akhirnya peneliti dapat melaporkan makna yang diperoleh dari studi kasus, baik mengenai isu tertentu ataupun situasi unik, untuk memahami pelajaran yang diambil dari penelitian. Lalu yang terakhir, ada 5 pendekatan yang dibandingkan. Jadi kelima pendekatan penelitian kualitatif ini memiliki kesamaan dalam proses yang dimulai dari identifikasi masalah yang hingga pelaporan, meskipun fokus dan tujuan masing-masing berbeda. Penelitian naratif ini menekankan cerita individu, etnografi mengaitkan cerita dengan konteks budaya, dan studi kasus memberi deskripsi mendalam tentang masalah yang tertentu. Untuk mempelajari satu individu, pendekatan naratif ataupun studi kasus tunggal lebih sesuai. Dan setiap pendekatan memiliki tradisi disiplin yang berbeda dan variasi dalam metode pengumpulan dan analisis data. Analisis hasil penelitian disajikan dalam bentuk laporan yang mencerminkan proses yang dilalui. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami ucap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.